dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Nah, ini barangkali sebagai gambaran umum saya ucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gubernur konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya terus kemudian yang memberikan jawaban. Sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Lanjutkan Kang Deddy, jangan sampai patah arang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang jangan ngelihat ke atas. Saya ini hidup bergaul dengan masyarakat dalam setiap hari. Tapi orang tua itu tidak akan kuat manakala sekolahnya menyelenggarakan. Anaknya nangis, anaknya ngambek, anaknya merasa di lingkungannya menjadi terpinggirkan, sehingga orang tuanya terbebani. Akibat orang tuanya terbebani, pinjem bank emok, udah deh, pinjem bank keliling, pinjem pinjol, angka kemiskinan di Jawa Barat akan semakin meningkat. Orang Jawa Barat itu per RT itu sudah ada kumpulan 10 orang, itu pengeluaran rentenir, dan rata-rata dipakai biaya sekolah, studi tour, outing kelas, kredit motor gitu loh. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Udah pernah hancur terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek. Pung, Dek. Lu pasti tahu nih anak kan? Nih anak pokoknya lagi ada di sebuah platform lah. Lagi heboh banget. Ada yang ngebelain, ada yang gak ada yang belain. Terserah lu ngebelain atau enggak. Tapi gua punya teori. Teori konstipasi. Teori konspirasi. Dengerin sampai akhir dan kasih tahu menurut lu teori gua masuk akal atau enggak. Nah, nih anak yang protes sama Kang Deddy, nyata dia pernah main iklan pinjol. Nah, menurut teori gua, makanya nih anak berani, seberani itu ngomong dengan kurang ajar, dengan mata melotot-melotot ke Kang Deddy. Karena kalau ada wisuda dan perpisahan, anak-anak di sekolah dia pasti ada aja yang nggak bisa bayar, ya kan? Nah, dia pengen bahwa anak-anak yang nggak bisa bayar ini pinjam ke pinjol yang dia main iklan. Nah, nanti ini anak si auran dia bakal dapat persenan dari si tempat yang minjemin uang. Setelah dia dapat persenan, dia jadi apa? Dia jadi kaya. Nah, dia jadi kaya kan? Nah, dia kan sekarang nih udah lulus SMA. Dia mau masuk mana? Ya betul, masuk penjara. Ya, dia mau masuk UI. Kalau lu sebut 20 kali dengan cepat, itu jadi UI. Mirip suara ambulans. Nah, dia akan beli ambulans. Nah, ambulans selalu nganter pasien ke rumah sakit. Setelah dia jadi pemilik ambulans, dia berencana untuk naik pangkat jadi kepala rumah sakit. Nah, karena dia udah jadi kepala rumah sakit, makin kaya dong. Dan dari video dia debat sama Kang Deddy, anak ini tuh percaya diri dan berani. Nah, ini kata kuncinya, berani.
keluar berirama dengan motor. Kendaraan apa yang ada motornya, ayo teman-teman? Yang dia anak suka? Iya betul, pesawat luar angkasa. Si anak ini, si auran berencana untuk jadi astronot. Begitu dia jadi astronot, dia akan ke planet lain untuk mencari obat dari salah satu penyakit yang paling susah untuk disembuhkan dan menjadi permasalahan manusia di muka bumi ini. Penyakit apa itu? Iya betul, kita semua tahu, ambeien. Anda ambeien, oles counter pain. Ambeien Anda tidak sembuh, pantat Anda panas. Counter pain, udah gue sebut endorse. Nah setelah dia mendapatkan obat untuk ambeien, dia dari luar angkasa, dengerin ya, akan kembali ke bumi dan dia akan berhasil menyembuhkan berhasil menyembuhkan ambeien di dunia dengan obat yang dia baru temukan. Di dunia nanti anak ini akan menjadi semakin kaya, menjadi dicintai sama orang-orang. Nah karena pendukung dia udah banyak nih, dia akhirnya nyalonin jadi gubernur. Dia tinggal di mana? Bekasi ada di mana? Jawa Barat. Jadi dia mau jadi gubernur di mana? Di Jawa Barat. Ini kenapa dia bikin video kritik sampai melotot kurang ajar kayak gini? Karena dia pengen jadi gubernur Jawa Barat, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena udah ada Kang Deddy. Kang Deddy siapa? Kang Deddy Kobusher. Kang Deddy Mulyadi. Jadinya dia bisanya cuma jadi apa? Jadi bawel tapi nggak ada isinya, kosong. Nah, kalau si anak ini udah jadi gubernur Jawa Barat, rencana pertama dia pas jadi gubernur adalah dia pengen bangun lagi rumahnya di atas kali yang sama. Bahkan kali ini dia bukan hanya mau bangun rumah saja, mau bangun rumah, restoran, ruko, mall, gedung pencakar langit. Bangun candi, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa melototin Kang Deddy. Duar. Apa kalian setuju sama teori konspirasi gua yang sangat pintar ini? Gua kirim ke Nessie Judge, tolong juga mention Nessie Judge karena ini layak banget untuk dibahas sama Nessie Judge, cause shit's about to go down. Saya Gustaf Judge. Undur diri. Cari duit belum bisa bilangnya 1 juta doang. Hei, orang tua lu tuh rumahnya mau digusur, gak mampu beli rumah gara-gara uangnya kepake buat biayain lu sekolah sama gaya hidup lu. Sampai sekelas Kang Deddy ngomong, makanya kalau miskin jangan banyak gaya. Mungkin terdengar sakit di kuping kita, tapi satu sisi itu faktanya. Kalau udah sadar diri memang kita gak punya banyak uang, jangan sok gaya hidup mewah yang akhirnya nyusahin orang lain. Ditambah banyak gaya pengen foto kelulusan sekolah pakai foto wisuda sampai jutaan. Heh, lu yang masih SMP SMA, lu belum kuliah. Wisuda itu buat mahasiswa, bukan buat anak SD, SMP, SMA, apalagi anak TK, termasuk sekolah-sekolah yang ngadain acara-acara gitu yang gua tahu niat lu pengen cari duit dari mahasiswanya. Sebenarnya gua kesian sama dia, ini masih di bawah umur, tapi gara-gara tingkahnya akhirnya kena hujat sama satu Indonesia. Untuk ibu sama adeknya, yang namanya foto wisuda itu buat kenangan dipajang di rumah biar dilihat orang, wih anak gua sarjana. Permasalahannya kalau misalkan foto wisuda pas sekolah tapi nggak punya rumah karena rumahnya digusur, mau dipajang di mana? Mau diterbangin pakai layangan biar dilihat orang. Ini nih akibat standar TikTok. Buat adeknya kurang-kurangin scroll TikTok, jangan berharap lu ngikutin gaya orang-orang di TikTok biar hidup lu mewah tapi kenyataannya susah, mending nggak usah. Udah deh, gak usah ngikutin gaya hidup orang lain. Kalau memang gak ada, sudah bilang gak ada. Jangan sampai ngerepotin segala minta foto sampai berjuta-juta. Ngerepotin orang tua lo. Abis ini lo mau minta apa? Mau ngerengek biar minta iPhone. Mau ngebakar rumah biar dibeliin motor. Mau mukul ibunya gara-gara buat skincare. Kalau dinasehatin orang itu dengerin. Jangan sampai omongan yang viral kemarin kejadian sama lo. Kalau bukan donatur, jangan ngatur. Yang ujungnya rumahnya digusur. Paham?